Umumnya orang menganggap bahwa untuk supaya seseorang bisa menang, dia harus bertanding mati-matian, berjuang keras, berusaha meraih kemenangan itu begitu rupa. Bahkan tidak jarang yang meraih kemenangan justru dengan cara kecurangan, dengan cara yang begitu arogan dan menganggap diri pasti bisa menang. Padahal sebagaimana kalau seseorang sakit lalu berobat tetapi bisa sembuh itu adalah pemberian Tuhan. Begitu pula di dalam kemenangan. Kemenangan adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kita boleh berupaya, kita boleh berjuang keras, kita boleh mati-matian meraihnya, tetapi kemenangan adalah pemberian Tuhan. Kita boleh bertanding, kita boleh berjuang, tetapi kalau Tuhan tidak memberikannya, maka kita tidak dapat memperolehnya. Karenanya dengan pemahaman demikian, kita perlu menyadari bahwa yang namanya bisa menggenggam kemenangan itu adalah menggenggam anugerah dari Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Ayub pasal 40 ayat 7-9. Dalam percakapan Tuhan menyanggah segala keluh kesah Ayub, dikatakan Tuhan bicara dari dalam badai. Dan cuplikannya ada di dalam ayat 7-9. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Ayub adalah sosok yang di dalam kitab suci digambarkan sebagai seseorang yang mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Dan di dalam sanggahan Tuhan kepada Ayub saat dia berkeluh kesah, dikatakan Tuhan berbicara dari dalam badai, yang berarti pada saat itu Ayub sebenarnya belum pulih. Dia masih di dalam pergumulan. Dan tampaknya memang dia mengalami kekalahan setelah sahabat-sahabat yang bermaksud menghiburnya justru menyalahinya, menghakiminya, dan menganggap Ayublah yang menjadi persoalan atau masalah utama di dalam pergumulan yang dia hadapi. Sehingga teman-temannya menyarankan Ayub untuk bertobat. Tetapi cara teman-temannya menyampaikan segala paham mereka itu berangkat dari sebuah kecongkakan. Karenanya di sini Tuhan justru menjawab dengan mengatakan, amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Tuhan seperti memberikan kepada Ayub sebuah langkah-langkah untuk supaya dia bisa menggenggam kemenangan itu. Dikatakan tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Kenapa tangan kanan? Karena tangan kanan adalah sebuah lambang orang yang dipercaya, atau tangan kanan menjadi sebuah lambang sosok atau pihak yang dapat dipercaya. Sehingga dengan kata lain, menggenggam dan mempercayai kemenangan itu adalah sungguh satu kekuatan untuk berjuang di kemudian harinya. Dan langkah yang Tuhan berikan untuk supaya seseorang bisa menggenggam kemenangan itu di tangan kanan, yang berarti menggenggam kemenangan yang dari Tuhan sebagai yang dapat dipercayai, maka dikatakan kita harus melihat orang congkak, menundukkan mereka, menghancurkan, memendam mereka dalam debu, dan mengurung mereka di tempat yang tersembunyi. Tuhan tahu betul bahwa untuk supaya seorang menang, dia justru perlu merendahkan diri, bukan menjadi congkak, bahkan bukan hidup dari kecongkakan-kecongkakan orang kepadanya. Karenanya yang mau diajarkan dari ungkapan Tuhan kepada Ayub adalah bahwa kemenangan ada di dalam genggaman dan dapat dipercayai itu bila kecongkakan berhasil dibungkamkan dan dibuat tidak berdaya lagi. Inilah sebenarnya perjuangan kita untuk supaya kita bisa memperoleh, menerima kemenangan. Tidak semata masalah kita berjuang keras, tidak semata kita berlatih mati-matian atau berusaha sedapat mungkin untuk supaya kita bisa meraihnya.
Karena kemenangan adalah anugerah Tuhan. Tinggal sekarang percaya atau tidakkah bahwa Tuhan mampu memberikan kepada kita kemenangan. Dengan kita mempercayai bahwa kemenangan adalah anugerah Tuhan, sambil kita mengatasi segala macam kecongkakan baik di dalam diri kita atau kecongkakan di sekeliling kita yang mau mematikan semangat kita, berhasil kita bungkamkan, berhasil kita buat tidak berdaya, maka ketika kita percaya kepada kemenangan yang dari Tuhan yang sudah ada dalam genggaman kita, kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami justru lewat kemenangan itu sebuah ketenangan, karena yang berjuang kita, tapi hasilnya itu anugerah Tuhan. Yang berusaha kita, tetapi hasilnya itu adalah pemberian dan berkat Tuhan. Mari kita pakai pendekatan ini untuk supaya di dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan, boleh kita cari jalan keluar, boleh kita temukan untuk bagaimana langkah-langkah untuk supaya bisa menang atas pergumulan itu. Tetapi ingat, tetaplah dengan rendah hati, jangan congkak. Tetaplah dengan menyembah dan mengarahkan hati kepada Tuhan, sambil berharap bahwa kemenangan Dia akan berikan kepada kita, dan kita dapat genggam itu sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang, bangkit setiap hari, menang setiap hari, bila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari. Amin.